Selamat pagi dokter, perkenalkan nama saya David Christopher Chandra dengan NIM 066, mohon izin untuk melakukan prosedur sirkumsisi kepada pasien. Baik, selamat sore adik, selamat sore ibu. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Dr. David, saya adalah dokter yang bertugas di klinik jaga hari ini. Saya boleh tahu sebelumnya untuk namanya ibu, siapa? Ibu Lydia. Ibu Lydia ya. Oke, saya boleh tahu untuk adik namanya siapa? Wilson, Adik Wilson ya. Adik Wilson usia berapa? usia 10 tahun. 10 tahun ya. Oke. Baik, sekarang saya akan melakukan anamnesis Secret 7 dan juga Fundamental 4 kepada pasien, serta melakukan pemeriksaan fisik. Jika sudah, baik Ibu Lydia dan juga Wilson, di sini berdasarkan pemeriksaan yang kita lakukan, kita akan melakukan prosedural yang bernama sirkumsisi, atau biasa dikenal dengan nama sunat. Seperti itu. Apakah pernah mendengar sebelumnya? Pernah ya, jadi ini adalah sebuah prosedural yang dilakukan untuk menghilangkan dan juga memotong kulit yang ada di sekitar alat kelamin atau bisa disebut dengan penis daripada adik. Nantinya ini bertujuan untuk memudahkan adik dalam membersihkan daripada penis dan juga untuk memastikan agar tidak ada infeksi saluran kemih ataupun adanya penyakit infeksi di sekitarnya. Nantinya di sini akan ada kurang nyaman karena tentunya saya akan melakukan anestesi atau bisa dikenal dengan bius secara lokal di sekitar kulit daripada penisnya. Namun setelah itu tidak akan ada sakit lagi karena setelah dibius ya. Nantinya ibu dapat membelahnya seperti itu. Di sini apakah bersedia? Bersedia. Baik, jika bersedia, saya persilakan terlebih dahulu adik untuk membersihkan alat kelaminnya di toilet terlebih dahulu dengan air yang bersih mengalir, disabuni juga. Nanti jika ada bulu-bulu juga, silakan untuk dipotong terlebih dahulu. Lalu nanti silakan untuk berbaring di bed pemeriksaan, ditemani oleh ibunya di sebelahnya ya. Adik nggak perlu khawatir ya, nanti kita lakukan ini dengan perlahan dan juga pastinya sekalipun sedikit sakit di awal, nantinya setelah itu akan tidak sakit lagi ya. Nanti kan ada ditemani juga sama ibunya di sebelahnya. Ya, sudah siap? Baik, saya akan mempersiapkan diri terlebih dahulu. Adik silakan untuk berbaring di bed pemeriksaan. Baik, sekarang saya akan mempersiapkan untuk APD berupa handscoon dan masker yang akan saya gunakan. Kemudian di sini saya akan mempersiapkan untuk alat-alat yang saya gunakan. Di sini saya akan mempersiapkan satu needle holder dan juga 3 buah klem, serta saya akan mempersiapkan di sini ada satu gunting dan juga saya akan mempersiapkan satu pinset chirurgis dan juga satu pinset anatomis. Kemudian saya akan mempersiapkan di sini ada benang jahit dan juga di sini saya akan mempersiapkan ada pipe 10 cc dan juga dengan needle-nya 21G. Saya akan mempersiapkan untuk obat-obatannya. Yang pertama-tama kita memerlukan lidocaine sebagai anestesi. Kemudian saya akan mempersiapkan untuk antibiotiknya juga setelah nanti disunat. Lalu yang terakhir adalah mempersiapkan povidone iodine. Di sini saya juga akan mempersiapkan adanya kapas dan juga ada plester, kasa steril, duk steril, handuk dan juga nail beacon atau mangkok ginjal. Baik, jika sudah siap sekarang kita akan datang kepada pasien. Baik, pertama-tama saya akan mengambil pincat anatomis dan juga kapas yang telah saya lumuri dengan povidone iodine. Di sini saya akan melakukan pembersihan terlebih dahulu. Mulai pertama-tama dari meatus uretra externus. Kemudian saya akan bersihkan secara sentrifugal di sini sampai ke batang penisnya. Baik. Kemudian saya akan bersihkan juga untuk di samping-samping penisnya menuju ke arah testis dan juga arah skrotum. Lalu saya akan bersihkan juga di sini untuk daerah sekitar inguinal dan juga perineum pasien. Baik, kita akan ganti ke kapas yang baru. Kita akan buang di tempat sampah medis. Nantinya kita lumuri povidone iodine dan juga selanjutnya kita akan mengangkat preputium untuk membersihkan smegma nantinya yang ada di dalam kulit daripada preputium ini. Namun di sini apabila preputiumnya tidak bisa diangkat, kita akan bersihkan nanti. Namun apabila bisa diangkat, kita akan bersihkan, lalu kita akan kembalikan kulit preputiumnya kembali nanti. Kita bawa ke tempat sampah medis. Aja. Berikutnya, setelah semua dalam kondisi steril yang baik, kita akan pasangkan duk steril.
pada penis pasien. Baik, jika sudah, sekarang kita akan ambil lidocaine yang ada di vial, lalu kita akan patahkan lidocaine-nya dan kita akan masukkan ke dalam spatch 10 cc. Baik, kita akan patahkan lidocaine-nya, kita akan masukkan. Baik, jika sudah, sekarang di sini kita akan melakukan prosedural anestesi block yang akan dilakukan pada pangkal penis. Di sini kita akan suntikan 60 derajat. Di sini di pangkal penisnya dan juga pada 60 derajat sisi satunya, ya. Baik, di sini saya akan suntikkan. Adik bisa menarik napas ya. Kita akan suntik di sini. Baik, kemudian jika sudah pada sisi satunya. Oke, baik. Kita akan tunggu beberapa saat sampai anestesinya telah bekerja. Jika nanti belum bekerja, kita bisa melakukan anestesi juga pada sekitar sulcus coronarius pada arah ring block seperti itu. Kita akan tunggu. Kemudian di sini kita akan mengetes apakah anestesinya telah bekerja atau tidak. Jadi cara mengetesnya, kita akan menggunakan klem dan melakukan pencepitan pada pereputium pasien. Apabila pasien merasakan nyeri, itu berarti masih belum bekerja. Baik, apakah di sini terasa, adik? Tidak, yang sebelah sini? Oke, jadi di sini pasien tidak merasakan adanya nyeri, yang mana anestesi telah bekerja dengan baik. Sekarang kita akan melakukan pemasangan 3 buah klem. Oke, baik. Karena anestesinya telah bekerja, saya akan memasang 3 klem. Di sini klemnya saya pasang pertama-tama di arah jam 1, kemudian di arah jam 11, dan yang terakhir adalah di dekat frenulum arah jam 6. Oke, baik. Karena telah terpasang semua dengan baik, sekarang saya akan melakukan pengguntingan. Di sini saya akan melakukan pengguntingan di sini lurus menuju ke arah di sulcus coronarius, dan di sini saya akan mengguntingnya di sini dalam posisi lurus ke depan. Oke, saya akan gunting sekitar 1 cm di atas sulcus coronarius. Oke, baik. Karena sudah, sekarang kita akan melakukan hecting atau penjahitan simple suture di sana. Baik, di sini saya akan melakukan simple suture dengan cara memasukkan untuk jahitannya. Tarik keluar. Satu, dua, kita tarik. Satu, dua, kita tarik lagi di sini. Dan terakhir 1. Baik, lalu kita akan potong. Di sini kita sisakan sekitar 1 cm sebagai kendalinya. Seperti itu. Lalu di sini kita akan cepitkan sebagai kendali daripada bagian atasnya. Oke, jika sudah kita jahit untuk bagian atasnya, kita akan lanjut kepada prosedur pemotongan daripada kulupnya. Baik, setelah saya selesai menjahit di 1 cm di atas sulcus coronarius, sekarang saya akan melakukan pengguntingan secara garis sorong menuju ke arah frenulum hingga nantinya membentuk huruf V di bagian bawahnya. Baik, sudah saya satu, saya akan letakkan dan saya akan melakukan pengguntingan untuk satunya. Konsepnya juga sama, melakukan hingga nantinya di bawah akan terbentuk huruf V. Apabila belum rapi, kita akan rapikan. Baik, di sini kita akan melakukan perawatan pada pendarahan pasien.
Jangan menggunakan povidone iodine lagi. Di sini saya akan mengambil untuk pencet anatomisnya dan juga kapas. Lalu saya akan merawat pendarahannya. Pakai povidone iodine. Lalu kita akan rawat bagian pendarahannya. Baik. Jika sudah di sini, sebelum kita melepaskan untuk klemnya bagian bawah, kita akan melakukan penjahitan figure of 8 terlebih dahulu. Baik, sekarang saya akan melakukan penjahitan figure of 8 di area frenulum pasien. Putar benangnya. 1, 2, 2, 1. Dan saya akan memotong sebagai kendali. Oke, baik. Setelah sudah saya jahit, di sini sekarang saya akan melepaskan untuk klemnya. Dan di sini saya akan merawat lagi apabila ada pendarahan yang terjadi dengan menggunakan di sini kapas dan juga povidone iodine. Jika sudah, saya akan potong bagian distal daripada frenulum. Setelah saya potong bagian distal daripada frenulum, saya akan melakukan penjahitan. Penjahitan lagi akan saya lakukan di 8 arah jam, di jam 12, 3, 6, 9, 2, 4, 8, 10. Dan saya memastikan agar benangnya simetris, saya potong kelebihan benangnya. Jika sudah, sekarang saya akan melakukan perawatan daripada seluruh penisnya dengan menggunakan salep antibiotik. Di sini saya akan rawat dengan salep antibiotik. Jika sudah saya rawat dengan salep antibiotik, sekarang kita akan melakukan pengcoveran dengan menggunakan kasa. Baik, saya akan melakukan penutupan dengan menggunakan kasa steril. Baik, sudah. Jika sudah, sekarang saya akan melepaskan dok sterilnya. Baik, di sini prosedur telah selesai. Baik, sekarang saya akan merapikan semua alat yang saya gunakan. Jika sudah, nanti saya akan melakukan pelepasan daripada APD dan melakukan cuci tangan 6 langkah. Baik, mohon izin adik ibu. Jadi di sini saya telah selesai melakukan prosedur sunat atau sirkumsisi. Jadi nantinya di sini mohon untuk nantinya tidak terlalu banyak digerakkan ya untuk daerah penis dan juga alat kemaluannya. Di sini wajar apabila merasa masih sedikit nyeri nantinya dan juga merasa tidak nyaman. Namun tidak apa-apa. Jika nanti terasa adanya pendarahan yang berlebih ataupun luka yang terlalu banyak, mohon nantinya dapat menginformasikan ya. Nanti kita akan kontrol kembali. Nah sekarang saya akan berikan resep obat analgesik atau bisa disebut dengan obat anti nyeri dan juga antibiotik nantinya agar untuk mencegah terjadinya infeksi lebih lanjut. Mohon diminum dan juga dikonsumsi sesuai dengan dosisnya. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Terima kasih.